warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janjar Mendata 310 akan menjelaskan studi kasus prediksi kelulusan mahasiswa dengan jaringan saraf tiruan. Makalah ini menerapkan algoritma jaringan saraf tiruan dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Metode yang dipilih untuk digunakan adalah metode backpropagation. Metode ini banyak digunakan peneliti akhir-akhir ini dalam memprediksi suatu masalah. Data sampel dalam penerapan algoritma ini adalah data mahasiswa mulai angkatan 2010 sampai dengan angkatan tahun 2013 dengan 3 output, yaitu terlambat, cepat, dan tidak tepat waktu. Dari hasil pembelajaran algoritma yang digunakan didapat hasil akurasi yang baik dengan arsitektur yang terbentuk adalah pola 12-9-3. Selanjutnya, metode penelitian ini disusun melalui tahap-tahap sebagai berikut. Penentuan masalah. Masalah dapat disimpulkan bahwa algoritma backpropagation jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk memprediksi suatu permasalahan yang ada, yaitu tentang kelulusan mahasiswa, sedangkan penelitian adalah bagaimana jaringan saraf tiruan dengan algoritma pembelajaran backpropagation lebih akurat dalam menentukan prediksi kelulusan mahasiswa. 2. Penentuan pendekatan komputasi. Pendekatan komputasi yang akan digunakan dalam makalah ini adalah algoritma pembelajaran backpropagation jaringan saraf tiruan. Mana sampai data dari makalah ini adalah data mahasiswa yang dibagi menjadi data uji angkatan 2010 sampai 2011 dan data testing dari angkatan 2012 sampai 2013. Pengembangan sistem. Makalah ini akan mengembangkan prediksi kelulusan mahasiswa yang terlambat, tepat, dan penerapan metode algoritma pembelajaran backpropagation diterapkan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. 5. Evaluasi dan validasi hasil penerapan. Evaluasi dilakukan dengan mengamati hasil prediksi. Validasi dilakukan dengan mengukur tingkat akurasi dari prediksi tersebut. Kesimpulan. Menarik kesimpulan dari keseluruhan proses penyusunan dan pengujian hasil prediksi. Untuk algoritma pembelajaran yaitu pembelajaran backpropagation. Dalam terdapat beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, di mana ciri dari metode ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan backpropagation, disebut juga sebagai multi-layer atau multi-layer neural network, sehingga terdiri dari beberapa layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Pada setiap layer terdapat satu atau lebih artificial neuron. Selanjutnya, ini adalah gambar arsitektur jaringan saraf tiruan. Terdapat output, hidden, dan input. Pengertian dengan metode backpropagation terdiri dari 3 langkah, yaitu data dimasukkan ke input jaringan atau feed forward, perhitungan dan propagasi balik dari error yang bersangkutan. 3. Pembaharuan atau adjustment, bobot, dan bias. Detail langkah-langkah pelatihan backpropagation adalah sebagai berikut. Langkah 0, inisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias dapat diset dengan sembarang angka atau akta, dan biasanya angka di sekitar 0 dan 1 atau min 1, bias positif atau negatif. 1. Jika stop condition belum dipenuhi, maka langkah 2-9 dijalankan. Langkah 2, data training, lakukan langkah 3-8. 4. Maju, feed forward. Langkah 3, tiap unit input menerima
isyarat masukan X1, XI dan diteruskan ke unit-unit tersembunyi atau hidden unit. Langkah 4, tiap unit tersembunyi menjumlahkan bobot sinyal input. Ini adalah rumus. Saran dari lapisan unit yang tersembunyi menerapkan fungsi aktivasi hitung. Langkah 5, tiap unit keluaran jumlah syarat masukan berbobot dengan menerapkan fungsi aktivasi hitung. Perampatan galat mundur atau backpropagation. Langkah 6, tiap unit keluaran menerima pola pelatihan masukannya. Hitung galat error informasinya. Untuk menghitung koreksi bobot dan biasnya. Tiap unit tersembunyi menjumlahkan delta masukannya dari unit-unit yang berada pada lapisan atasannya. Hitung galat error informasinya. Hitung koreksi bobot dan biasnya. Angka 8, tiap unit keluaran memperbaharui bobot dan bias. Tiap unit tersembunyi memperbaharui bobot dan biasnya. 9, uji syarat berhenti. Dan selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasannya. Data sampel, data mahasiswa STMIK Indonesia Banjarmasin dengan parameter terdiri dari NRP, nama tempat, lahir, tanggal lahir, umur, pengambilan banyaknya SKS per semester, IPK per semester, rata-rata IPK antara semester 1 sampai dengan semester 4. Untuk pengujiannya menggunakan software data mining yaitu RapidMiner. Untuk uji pertama melalui data sampel yaitu data angkatan 2006 pada bagian NRP, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir akan dihilangkan untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Pada bagian lulus atau keterangan untuk lulus ada 3 kategori yaitu cepat, tepat, terlambat dijadikan sebagai label dalam RapidMiner sehingga untuk hasilnya menggunakan software RapidMiner sehingga dilihat pada gambar di bawah. Ini adalah gambar data uji hasil prediksi. Lalu untuk gambarnya ada nomor, jenis kelamin, umur, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah gambar yaitu data testing hasil prediksi. Hasil penerapan algoritma backpropagation jaringan saraf neuron didapatkan akurasi prediksi sebesar 92,49%. Nah, ini untuk hasil akurasi prediksi. Nah, selanjutnya ini adalah arsitektur jaringan yang berbentuk dari hasil pelatihan data tersebut. Didapat arsitektur jaringan 1293. 12 untuk input, 9 untuk hidden, dan 3 untuk output. Ini adalah gambar hasil arsitektur jaringan saraf tiruan prediksi kelulusan mahasiswa. Nah, jadi untuk kesimpulannya, makalah ini meneliti penggunaan algoritma backpropagation jaringan saraf tiruan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Metode jaringan saraf tiruan menghasilkan akurasi sebesar 92,49% dengan input 12 dan layar 9 dan output 3. Dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwa metode jaringan saraf tiruan dapat menghasilkan akurasi cukup tinggi untuk masalah prediksi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.